Intan. Iya, insya Allah sudah siap Ya. ya untuk sharing dengan Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi peserta KKSI di seluruh Indonesia. Baik Bu Intan, siap Iya. sekali, ini hari terakhir ya berarti ya. Iya, baik Pak Dedi, untuk mengefektifkan acara kita, mangga langsung saja Pak Dedi untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu Intan, para panitia pengampu dari KKSI IoT 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sesi terakhir bidang lomba KKSI Internet Opting. Semoga Bapak Ibu pendamping, anak-anakku semuanya sebagai peserta bisa dimudahkan dan diberikan kesehatan ya. Berikutnya adalah hari ini pagi ini akan diinformasikan mengenai teknis tugas akhir yang nanti tugas hari ini menjadi acuan untuk dijadikan sebagai penilaian dan juga nanti akan ada pemenang gitu ya. Nah, pemenangnya itu nanti akan diinformasikan langsung oleh Dirjen PSMK. Baik, langsung ke materi Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya. Kemarin kami cek di grup Telegram maupun di WhatsApp, itu banyak sekali membicarakan mengenai proyek akhir ya. Proyek akhirnya seperti apa gitu kan? Apakah nanti basisnya bisa menggunakan microcontroller, microprosesor, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas seperti apa sih proyek akhir yang diharapkan oleh Kemdikbud dan juga kami sebagai yang mendukung itu dari pengampu seperti apa nanti harapan proyek akhirnya atau produknya. Baik, tujuan tugas akhir di sini nanti ada beberapa tujuan ya. Tujuannya sebagai alat ukur untuk pemahaman ya. Jadi adik-adik semuanya, mungkin para siswa semuanya pada saat mengikuti KKSI 2020 mulai dari pertemuan IoT General, mulai dari pertemuan awal yang ke-1 sampai dengan pertemuan kemarin yang ke-7, diharapkan ini di tugas hari ini bisa adanya level ya, tingkatan level pemahaman mengenai teknologi Internet Opting. Baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi nanti praktek ya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi tujuan tugas akhir ini adalah sebagai alat ukur untuk pemahaman tentang Internet Opting bagi seluruh peserta. Berikutnya adalah adanya tantangan untuk membuat satu kreativitas ya. Kreativitas di sini untuk Internet Opting ya tentunya adalah berbasis produk gitu. Jadi pada saat nanti membuat produk itu menjadi tantangan tersendiri gitu kan. Contoh misalkan nanti Anda survei misalkan di rumah, survei di lingkungan sekitar, di sekolah, dan seperti itu. Nanti seperti apa sih alat yang akan dibuatkan? Nah, di sini poin 2 ini adalah menantang kreativitas serta inovasi dari peserta dalam pengembangan IoT. Berikutnya adalah tentunya diharapkan pada saat KKSI ini berjalan dan selesai untuk materi, diharapkan muncul sebuah produk, ya, produk inovatif. Produk inovatif ini tidak harus yang inti dari produk inovatif adalah sebagai alat bantu. Jadi sebagai alat bantu nanti baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat maupun untuk sekolahnya. Itu yang dikategorikan produk inovatif gitu ya. Ya syukur-syukur jika ada mungkin inovasi yang belum ada, yang khususnya di kita itu bisa dibuatkan gitu. Nah, ini diharapkannya munculnya produk kreatif atau produk inovatif dari peserta didik nanti ya, dari para peserta IoT. Berikutnya adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah contohnya misalkan yang simpel ya, mungkin para peserta semuanya punya halaman di rumah ya, punya halaman di rumah dengan ada tanaman-tanaman hidup, ada tanaman-tanaman apotek hidup yang sifatnya mungkin kecil-kecilan gitu ya. Nah, di sana setiap pagi ibu bapak kalian mungkin menyiram tanaman itu manual, disiram, disebar secara manual dengan menggunakan gayung, disiramkan.
Nah, di sini ada mungkin ini salah satu contoh sederhana ya yang terjadi di lapangan, yang terjadi di sekitar Anda. Penyiramannya ingin menggunakan otomatis tanpa harus manual. Berarti Anda membuat schedule jadwal penyiraman, pembiasaan nyiram ibu bapak Anda setiap harinya jam berapa saja gitu ya. Misalkan pagi jam 7 menyiram, berikutnya sore langsung menyiram. Nah, itu nanti Anda bisa buatkan alatnya dengan berbasis IoT, baik itu secara otomatis nanti digunakan menggunakan aplikasi yang ada timernya, ada penjadwalannya, maupun Anda langsung bisa remote on off nanti menggunakan aplikasi yang ada di aplikasi IoT yang nanti dibuatkan. Itu salah satu contoh sederhana yang dimaksud dengan pemecahan masalah gitu ya. Pemecahan masalah yang sederhana, yang mungkin Anda melihat aktivitas Bapak Ibu Anda di rumah setiap pagi itu seperti itu rutinitasnya. Itu mungkin yang sebagian kecilnya. Sebagian besarnya mungkin Anda melihat ada pertanian, gitu ya, ada pesawahan, ada perikanan, mungkin di sini ada pendidikan. Banyak sekali nanti masalah-masalah yang ada di sekitar kalian yang nanti bisa dibuatkan alat sebagai solusinya, solusi pemecahan untuk alat bantu supaya nanti bisa lebih efektif. Ya, berikutnya adalah keterserapan proyek. Nah, jadi proyek yang dibuat atau produk yang dibuat, kami harap itu bisa terserap, bisa dipakai oleh semua kalangan user, baik itu pendidikan, usaha masyarakat maupun global, gitu ya. Ini nanti kami akan berikan contoh-contoh apa saja sih contoh-contoh yang sudah dipakai, yang digunakan oleh masyarakat atau user, baik itu pendidikan maupun masyarakat secara umum. Ini ya, jadi pada saat adik-adik semuanya, para peserta semuanya membuat proyek, itu diharapkannya bukan hanya sekedar proyek gitu. Diharapkannya itu nanti ada nilai-nilai di mana di sana bisa digunakan oleh masyarakat. Dan tentunya itu bisa menghasilkan proses bisnis atau bisa menjadi peluang bisnis seperti itu. Berikutnya adalah peserta bisa membuat proses bisnis. Nah, di sini maksudnya proyek yang ada itu diharapkan bisa dijual, ya, bisa dijual dengan meskipun kemasan-kemasannya itu masih prototipe atau masih dalam versi 1 misalnya. Nah, diharapkan nanti proyek atau produk yang dibuat itu bisa siap jual apabila ada yang membutuhkan. Ini adalah tujuan tugas akhir yang ingin dicapai oleh kami di khususnya di pengampu IoT dan juga oleh dari panitia pusat ya seperti itu. Jadi harapannya adalah adanya produk kreatif, ada produk inovatif, terus produk tersebut bisa ada nilai jualnya. Seperti itu ya tujuan tugas akhirnya.